Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Arif Dwi Purwanto, mahasiswa PPG Daljab Jabatan Batch 1 2025 Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh, sekaligus guru mapel fikih di MTS Alisan Benteng, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pada hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 8 dengan materi sujud sahwi, model problem based learning sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. MTS Alisan luar biasa. Terima kasih ya, karena ketika kita bertemu atau berkumpul di awal itu adalah disunahkan membaca apa? Salam. Ya, yang membaca salam dan yang menjawab salam semuanya adalah mendapat pahala. Ya. Selanjutnya, sebelum pelaksanaan pembelajaran ini dimulai, yang lebih baik dalam hadis dikatakan, ya, barang siapa yang mengawali pembelajaran atau melaksanakan satu hal yang baik, maka diawali dengan basmalah dan doa. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilangsungkan dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Maka kepada ketua kelas silakan untuk mengawali pemimpinan baca doa. Berdoa mulai. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran. Semuanya hadir? Tidak. Sakit? Ya, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Amin. Absen 1 Ajeng Nur Hanifah ada? Absen 2 Andini ada? Absen 3 Arkan ada? Sakit. Absen 4 Ayu Mutia ada? Absen 5 Az-Zahra ada? Baim ada? Sakit. Evita Rahayu ada? Istofian Daniel. Jadi yang tidak hadir ada 2 orang ya. Kebetulan mungkin sakit dan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, coba berdiri dulu, berdiri. Lihat kerapian pakaian kalian semua ya. Coba bajunya dirapikan dulu ya. Nah, ya, udah rapi? Beres semuanya? Beres. Coba kalian lihat ke kiri ke kanan. Kebersihannya bersih nggak? Bersih. Ya. Nah, kalau sudah bersih, sudah beres. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Di antaranya apa? Indonesia Raya. Ya. Berdiri. Indonesia
kasih ya. Barusan kita sudah menyanyikan lagu nasional. Mudah-mudahan itu adalah menunjukkan karakter atau sifat kita mencintai negara Indonesia. Ya. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita akan mengulang pelajaran yang di hari kemarin sudah dibahas, yaitu tentang bacaan sholat atau yang berhubungan dengan rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Ada 17. Di antaranya apa saja? 1, niat. Yang kemudian ya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin ya. Di antaranya yang selanjutnya, misalnya di rukun sholat itu ada takbiratul ihram ya, atau ada lagi dalam rukun sholat itu ada ruku, ada sujud, ada bacaan sholawat ya. Nah, jadi alhamdulillah kalian materi yang kemarin disampaikan udah paham kan? Ya, yang berhubungan dengan rukun sholat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas yang berhubungan dengan sujud sahwi, ya, yang berhubungan dengan sujud sahwi. Karena sujud itu dilakukan bukan hanya dalam sholat saja, karena ada ya sujud yang dilakukan di luar apa? Di luar sholat, yaitu di antaranya ada yang disebut sujud syukur ya, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah maka kita disunahkan untuk apa? Sujud ya. Yang kedua ada yang disebut sujud tilawah ya, ketika kita dalam sholat ya membaca surah As-Sajdah, maka di situ ada disunatkan sujud tilawah. Yang mau dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang berhubungan dengan sujud ya. Dan apabila kalian semua imam lupa ya, maka si imam melaksanakan bacaan salam, maka setelah kita ingat setelah baca salam, maka kita juga melaksanakan sujud sahwi ya. Nah, baik ya, terima kasih kalian pada kesempatan ini sudah mulai paham ya yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan sujud sahwi dan hukum sujud sahwi ya. Nah, pada kesempatan yang kali ini Bapak akan menjelaskan tentang apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Bapak menjelaskan tentang pentingnya dasar hukum sujud sahwi, atau kalian bisa mengidentifikasi atau penyebab-penyebab dilakukannya sujud sahwi, atau kalian bisa paham apa sih hikmah dibalik tentang sujud sahwi ya. Untuk lebih sempurnanya dalam pembelajaran kali ini ya, Bapak akan memberikan petunjuk sebuah video yang menjelaskan tentang sujud sahwi. Siap menyimak semuanya? Ya. Kalian perhatikan, pelajari, dan diskusikan nanti setiap kelompoknya masing-masing supaya kalian lebih paham dari apa yang dijelaskan dalam video ini ya. Oh. Sama-sama ya, dan kita pelajari. Sujud sahwi. Pengertian. Secara bahasa, arti kata sahwi berasal dari kata saha
yasu sahwan, yang berarti lupa atau lalai. Jadi sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah af'al, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Ya, coba lihat Bacaan sujud sahwi. Adapun bacaan sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wa la yas'u. Subhana man la yanamu wa la yas'u. Artinya, Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Hukum sujud sahwi. Hukum sujud sahwi adalah sunnah, sehingga sholat yang dilakukan tidak batal manakala meninggalkannya. Namun bila imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Dalil sujud sahwi. Ya, barusan kita sudah menyimak satu video yang menjelaskan tentang sujud sahwi. Ya, maka dalam kali ini Bapak akan menambahkan ya dari penjelasan apa yang telah diutarakan dalam video tersebut ya, supaya kalian bisa lebih paham dan lebih mengerti tentang pelaksanaan sujud sahwi. Sebagaimana tadi yang sudah dikatakan ya, dalam penjelasan tersebut dijelaskan tentang pengertian sujud sahwi, ya, hukumnya sujud sahwi dan sebab-sebab terjadinya bisa melaksanakan sujud sahwi ya. Baik ya, dalam penjelasan tersebut tadi dikatakan tentang hukumnya sujud sahwi ya. Dalam pengertian tersebut dijelaskan hukumnya sujud sahwi itu adalah sunnah. Ya, Bapak akan menambahkan sedikit tentang hukum yang menjelaskan tentang hukum sujud sahwi. Ya, di dalam ilmu fikih digambarkan bahwa hukum sujud sahwi itu ada beberapa pendapat menurut imamnya masing-masing. Ya, seperti ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Hanafi, ya, itu berbeda-beda ya, yang menjelaskan tentang hukum sujud sahwi. Ya, kalau kita melihat dalam pendapat Imam Syafi'i ya, bahwa hukum sujud sahwi itu adalah sunnah muakkad. Ya, apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu adalah sesuatu pekerjaan yang ketika tidak dikerjakan maka akan mengurangi pahalanya pelaksanaan ibadah sholat, gitu ya. Apalagi kalau meninggalkan yang berhubungan dengan rukun sholat, maka sholatnya akan batal ketika seseorang meninggalkan sujud sahwi. Jadi menurut Imam Syafi'i bahwa sujud sahwi itu adalah hukumnya sunnah muakkad. Ya, artinya sunnah yang harus memang betul-betul dilaksanakan. Seperti ketika kita semua meninggalkan bacaan kunut ya, itu kalau menurut madhab Imam Syafi'i, atau meninggalkan tasawuf awal ya, atau meninggalkan lupa melaksanakan pembacaan membaca sholawat. Nah, bacaan tersebut adalah termasuk rukun sholat. Beda lagi menurut Imam Hanafi ya. Kalau menurut Imam Hanafi itu mutlak wajib ya melaksanakan sujud sahwi ya. Itu menambahkannya supaya kalian menjadi lebih paham tentang hukum yang berhubungan dengan sujud
sahwi. Jadi ada yang memberikan tentang pelaksanaan sujud sahwi. Ya, selanjutnya mari kita berdiskusi ya, kita bagi kelompok menjadi berapa kelompok ya? 3 kelompok ya. Coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian semua sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Mendiskusikan tentang penyebabnya atau tentang hukumnya. Coba kalian nanti bisa menggambarkan setelah kalian berdiskusi. Silakan ya, kalian laksanakan. Dan Bapak akan langsung membagikan ya lembaran kerja peserta didik ya di antara setiap kelompoknya masing-masing. Ya. Coba kalian diskusikan, kalian kerjakan, ya. Pelajari apa yang kalian sudah pahami di dalam video tadi. Ya, nanti kalian maju ke depan untuk menunjukkan. Ya, sudah semuanya? Sudah. Untuk selanjutnya silakan kepada perwakilan kelompok 1, 2, dan 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian semua ya. Dipersilakan dari mulai kelompok 1 maju ke depan. Silakan. Ya, maju ke sini. Ya, coba kalian dengarkan semuanya. Ini tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kita. Tujuan kegiatan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan sujud sahwi dalam sholat berjamaah, menentukan langkah atau tindakan yang tepat dalam kasus yang dialami Hasan, menjelaskan alasan hukum ini dari tindakan yang menjadikan hasil diskusi secara lisan dan tertulis dalam memperbaiki sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Coba yang mendengarkan ya. Jadi
Dan boleh menanggapi atau bertanya, ya silakan. Kalau ada hal yang tidak mengerti, boleh bertanya kepada kelompok yang maju ke depan. Silakan. Kelompok 2 ya. Nah, stop, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Tujuan kegiatan mengajak orang untuk memperbaiki kesalahan tanpa disengaja. Kesimpulan dari hasil kelompok kami, sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang tidak disengaja dalam sholat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali kelompok 2 ya, tepuk tangan. Ada yang mau menanggapi ya? Ya, silakan kelompok 3. Terus maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Apa penyebab Hasan dianggap kurang 1 rakaat? Karena dia ketinggalan dalam pelaksanaan sholat maghrib berjamaah. Dalam kondisi seperti ini, apakah Hasan tetap harus menambah rakaat atau cukup sujud sahwi? Jelaskan. Dalam kondisi seperti ini, Hasan wajib menambahkan rakaat yang kurang, sepakat rahmat serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar ibadah tetap sah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah kalian sudah mulai paham ya dengan materi yang berhubungan dengan sujud sahwi ya. Barusan kalian sudah maju ke depan ya untuk menjelaskan tentang hasil diskusi kalian semua ya. Maka Bapak dapat menyimpulkan dalam pembelajaran sujud sahwi pada kesempatan hari ini ya yang berkenaan dengan penyebabnya ya, diantaranya yang harus kalian sempurnakan dan kalian pahami diantaranya seperti tadi dikatakan Hasan ketinggalan dalam melaksanakan sholat 1 rakaat ya. Bagaimana cara menyelesaikannya supaya sholat tersebut bisa sempurna, dapat pahala sesuai yang telah diberitahukan dalam Al-Quran, dalam hadis tentang kesempurnaan pahala sholat. Karena ketika kita ya melaksanakan sholat terus kita meninggalkan apa yang harus disempurnakan, maka pahalanya akan berkurang. Seperti tadi ketika Hasan meninggalkan rakaat yang seharusnya sholat asar itu 4 rakaat, ternyata dia meninggalkan 1 rakaat. Tapi ketika imam atau makmum seperti Hasan ya, dia lupa melaksanakan sujud sahwi sampai dia melaksanakan bacaan salam, maka cara penyempurnaannya adalah ya kalian melaksanakan sujud sahwi setelah salam, dan yang terbaik itu ya jangan mengucapkan bahasa atau kata-kata sebelum kita melaksanakan sujud sahwi. Bagaimana caranya? Ya caranya melaksanakan sujud 2 kali ya. Langsung kalian dalam sujud sahwi itu membacakan apa yang harus dibacakan dalam pelaksanaan sujud sahwi. Itu ya yang bisa kita pelajari pada hari ini, dan alhamdulillah kalian semua sekarang sudah mulai memahami tentang apa yang dimaksud dengan sujud sahwi. Untuk lebih sempurnanya pada kesempatan kali ini ya Bapak akan membagikan lembaran
pertanyaan buat kalian semua untuk supaya kalian lebih paham materi yang kita pelajari di hari ini ya. Silakan kalian nanti jawab. Nah, silakan ya kalian jawab dengan baik sesuai dengan apa yang kalian barusan pelajari untuk menyempurnakan pembelajaran kita di hari ini. Break dulu ada. Terus. Sudah semuanya mengerjakan? Sudah. Kalau sudah saya bakal buka ya. Terima kasih ya udah mengerjakan dengan baik ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan selanjutnya untuk materi yang akan datang, kita akan membahas yang berhubungan dengan sujud syukur ya, karena tadi dibahas bahwa sujud di luar sholat itu ada berapa? 3. Ya, satu sujud sahwi, yang kedua sujud syukur, yang ketiga sujud Terima kasih hari ini kalian sudah bisa belajar dengan baik ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di materi yang akan datang Bapak akan menjelaskan tentang sujud syukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita selesai, maka diakhiri dengan doa. Silakan KM untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Amma yasifun wa